Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, sehingga dengan nikmat itu mari kita jadikan dengan jalannya itu mentaati segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan yang Allah larang. Pada hakikatnya apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba tidak lain tidak bukan adalah mentaati apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Baiklah para hadirin sekalian, ketika kita berbicara tentang masalah ruqyah syar'iyah, di mana ruqyah syar'iyah ini sebenarnya adalah sebagai salah satu terapi yang boleh digunakan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa yang sahih dari Nabi SAW, di mana bacaan-bacaan itu dibacakan kepada orang-orang yang sakit sebagai suatu bentuk meminta pertolongan serta isti'azah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari penyakit yang dialami oleh pasien itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagaimana ia berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah mengatakan kami turunkan di mana Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Quran, di antaranya meyakini bahwa Al-Quran itu mampu memberikan kesembuhan biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, perlu kita kuatkan ya sebagai terapi ruqyah syariah ini, karena mengingat ya di masyarakat kita ini masih berkembang pengobatan-pengobatan ataupun terapi-terapi yang memang kalau kita kaji dan kita lihat dan kita bandingkan sesuai dengan aturan syariat atau tidaknya, memang ada di antara pengobatan-pengobatan itu yang bertentangan secara syariat. Artinya secara terapi ruqyah syariah ini ya, hakikat perlindungan, hakikat pertolongan, hakikat kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara manusia, sebagian daripada manusia itu di dalam melakukan terapi pengobatan yang mana sandarannya adalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya meminta pertolongan kepada kalangan jin ya, yang di antara itu dikendarai atau dipelopori oleh para dukun, di mana mereka meminta ya pertolongan, perlindungan kepada sekelompok golongan daripada golongan bangsa jin, di mana jin ini tidak akan membantu dengan secara gratis, melainkan pasti adanya sesuatu sebagai timbal balik atas pertolongan yang dilakukan oleh kalangan jin. Dan tidaklah balasan hasil kerjasama antara kelompok dukun dengan segolongan bangsa jin, melainkan adalah dosa besar, yaitu berupa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan kesyirikan ini, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Maka adanya pertentangan inilah perlu kita kaji kembali, apakah kita benar-benar mengikuti kembali aturan sesuai dengan aturan syariat itu sendiri, ataupun sesuatu itu menyelisihi daripada aturan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara aturannya. Di mana para hadirin sekalian, setiap penyakit kata Nabi SAW, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu pasti ada penyembuhnya. Jika seandainya antara penyakit tadi kemudian sesuai dengan obatnya atau terapi obatnya, maka dia akan sembuh
biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para hadirin, ini sebagai ajakan kepada kita semua agar kembali kepada terapi-terapi pengobatan yang disyariatkan secara aturan syariat, yang intinya adalah secara nilai ketauhidan kita meminta secara totalitas kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala bentuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi ini ataupun ajakan ini yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.